105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bareng Sri pastinya di sore hari ini. Dan sekarang sudah di formasi pukul 17 di menit ke-6. Seperti biasa nih hari Rabu ya rekan Rau, kita ada ceramah bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan di studio 105 FM sudah hadir narasumber kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengan Ustaz Muhammad Kamil. Iya. Tema kita pada hari ini yaitu 6 hal yang membuat hati rusak. Benar Ustaz? Iya, benar sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu rekan Rau, kita persilahkan kepada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibillah nabiillah Abil Qasim Muhammad ibni Abdillahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyari al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Pertama sekalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala inayahnya, dengan segala kemurahannya, dengan segala nikmatnya. Ia telah memberikan kepada kita berbagai macam cabang nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan waktu, baik lapang waktu kita dalam bermasyarakat, lapang juga waktu kita dalam bekerja, apalagi lapang juga waktu kita dalam beribadah. Dan ada dua nikmat yang ia berikan kepada kita, yang menjadikan kita adalah orang-orang yang bisa bertahan, baik itu di setiap keadaan dan kondisi, yakni nikmat iman dan Islam. Sepantasnya lah dan seharusnya lah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, mensyukuri nikmat-nikmat ini. Karena apabila kita hitung masih banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau hitung-hitung tidaklah bisa engkau menghitung nikmat Allah tersebut. Maka mari kita mengucapkan dengan sebanyak-banyaknya kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya, salawat dan salam mari selalu kita panjatkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah satu-satunya manusia yang telah membawa kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang, dipenuhi dengan iman Islam tadi. Dan semoga kita adalah termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau yaumil akhir kelak nanti, yang mana pada hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun, tidaklah bermanfaat anak-anak dan harta benda illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang lapang.
Saudara-saudara pendengar Radio Rawa FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke tema, tepatnya pada hari ini ada momen bersejarah bagi bangsa kita. Tepatnya hari ini hari Kamis tanggal 30 September. Ada sejarah kelam yang mengisi perjalanan bangsa ini, yakni pemberontakan gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Sebagai sejarah, tidaklah kita melupakan hal-hal ataupun momen-momen seperti ini, karena sejarah akan bisa diambil dan bisa dipetik pelajaran daripada sejarah tersebut. Untuk itu, sebagai generasi bangsa, penerus bangsa ini, kita yang masih sehat walafiat, kita masih hidup, yang bisa beraktivitas tanpa dibatasi, adalah baiknya kita menjaga persatuan dan kesatuan negara kita ini. Kita harus hati-hati yang namanya dengan bahaya laten komunis. Bahaya laten komunis memang belum ternampak, akan tetapi yang namanya laten, dia bergerak dan tiba-tiba akan menimbulkan gejala-gejala yang akan nampak. Kemudian dia akan bangkit. Maka sebelum terjadi, ada baiknya sebagai rakyat yang mencintai bangsa kita ini, sebagai Muslim yang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, ada seharusnya kita berhati-hati dengan kebangkitan komunisme. Komunisme tidaklah diterima oleh agama kita, karena paham komunis juga menolak agama. Bagi komunis, agama adalah candu, maka harus disingkirkan. Untuk itu, sebagai momen pada hari ini, ada baiknya kita terus menjaga kesatuan negara kita ini. Kita tidak boleh tercerai-berai. Kita harus tetap bersatu di dalam lindungan, dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara pendengar Radio Rawa FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema ataupun judul kita pada hari ini, ada 6 hal yang membuat hati rusak. Dan tepatnya ini yakni menurut Hasan Al-Basri. Seperti mana hadis yang kami bacakan tadi. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwasanya ia adalah hati ataupun jantung. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini bisa kita maknai bahwasanya ada di dalam tubuh manusia ini yang sangat vital bagi kita. Dia memang kecil di antara anggota tubuh indera yang lain, namun ini mempunyai pengaruh yang besar untuk kehidupan manusia, yakni itu qalbun ataupun hati. Hati memang tidak kasat mata, namun sangat menentukan gerak-gerik kita sebagai manusia. Ia tempatnya berpangkal niat. Tulus atau tidaknya terdapat pada hati. Jujur atau pura-pura, itu ada pada hati. Lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati itu sendiri.
Makanya ada istilah ikuti kata hati. Karena hati adalah hal yang paling bersih, yang tidak mau berbohong dan tidak mau mengatakan yang tidak betul. Itulah fungsi hati apabila kita mendengarkan hati kita. Dan apabila hati sudah rusak, tentulah ia tidak bisa mendengar lagi, tentulah ia tidak bisa berkata lagi. Untuk itu, di sini akan kami paparkan ada beberapa poin, ada beberapa hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Sebenarnya ini judul kita ini ada di dalam kitab Munabbihat ala Istidadi Liyaumil Mi'ad, yakni yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau memaparkan penjelasan Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri, beliau ini kita ketahui, kita kenal bersama adalah seorang tokoh tasawuf yang sangat terkenal pada zamannya. Saudara-saudara pendengar Radio Raib FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat hati manusia menjadi rusak? Yang pertama, yakni berbuat dosa dengan berharap kelak ia akan bisa bertobat. Mungkin banyak hal ini terjadi di masyarakat kita. Banyak orang yang menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin karena dia masih sibuk bekerja hingga nantilah setelah saya pensiun. Ada juga karena dia masih muda, nantilah setelah tua saya bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah kedurhakaan, tapi berangan-angan ia bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan itu di kemudian hari. Ini merupakan kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertaubat, lalu melimpahinya rahmat. Saudara, bahwasanya mati tidaklah melihat akte kelahiran, mati tidaklah melihat tahun berapa kita lahir, mati tidak pandang bulu, baik ia masih bayi, masih remaja, atau sudah tua. Apabila Allah berkehendak, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang yang namanya ajal, batas waktu, limit waktu, maka seseorang itu tidak akan bisa mengundurkannya lagi. Dia mau pengen mundur walaupun sedikit tidak bisa. Wala yastaqdimun, ataupun ada seorang yang ingin mati lebih cepat, dia tidak akan mati kecuali ia mematikan dirinya sendiri dengan hal membunuh diri sendiri. Saudara-saudara pendengar Radio Raib FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bertaubat. Kita perbanyak istighfar. Baik ketika kita sedang melakukan salat, setelah selesai salat ada baiknya kita berta'awudz, beristighfar minimal 100 kali sehari, atau tidak bisa 100 kali, minimal paling tidak 11 kali setiap selesai sholat istighfar dulu sebelum memulai doa, ataupun sebelum memulai hal-hal kalimatut thayyibah yang lain, bila mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mari kita perbanyak astaghfirullahalazim wa tubu ilaih. Karena Rasul kita sendiri adalah seorang yang maksum, yang benar-benar dijamin Allah masuk surga. Beliau itu tidak kurang lebih daripada 100 kali beristighfar kepada Allah setiap harinya. Bagaimana dengan kita ini adalah manusia yang penuh dosa? Kenapa kita masih melalaikan waktu kita? Padahal kita ketahui bersama bahwasanya umur, batas waktu, ajal manusia pada zaman saat ini tergolong lebih cepat daripada mereka orang-orang dulu. Kita ketahui banyak yang meninggal masih umur 40 tahun, masih muda, anak-anak masih kecil, anak-anak masih SD, tapi sudah pergi menemui ilahi. Begitulah harusnya kita mengambil iktibar daripada zaman yang kita hadapi ini. Karena
zaman kita sekarang ini semua sudah namanya serba cepat, serba instan. Tidak hanya Indomie yang instan, umur kita pun sekarang sudah instan. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk makanan-makanan yang kita makan, termasuk juga apabila kita bermuhasabah diri, kelakuan-kelakuan saat ini lebih banyak yang merusak daripada yang memperbaiki. Saudara-saudara pendengar Radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa poin yang kedua yang dapat merusak hati, qalbun? Yang kedua yakni ia berilmu tapi ia tidak mau mengamalkannya. Sering kita dengar, mungkin dulu kita sekolah mengaji, sekolah Arab namanya, ada pepatah bijak Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu itu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Artinya meskipun pohon itu rindang, daunnya lebat, akan tetapi manfaatnya cuma sedikit bagi orang lain. Dia cuma tempat berteduh ketika matahari panas. Apabila sudah malam orang tidak membutuhkannya lagi karena cuaca sudah dingin. Begitulah perumpamaan orang yang mempunyai banyak ilmu. Dia mempunyai pohon yang besar dan daunnya yang lebat, akan tetapi dia tidak pernah mengamalkannya. Maka orang akan mengambil sedikit manfaat daripada orang tersebut. Maka kita harusnya seperti pohon yang besar, lebat dan berbuah lebat juga. Maka orang-orang akan banyak mengambil manfaat kepada kita. Akan banyak orang yang bisa mengambil kehidupan daripada kita. Tidaklah salah apabila kita ada istilahnya, dia itu seperti pada saya adanya ajas manfaat, seperti itu. Istilahnya dia cuma dimanfaatkan. Kita tidak boleh berkecil hati. Selama kita masih bisa dimanfaatkan orang lain, itu artinya kita berguna. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya semakin banyak manfaat kita bagi orang lain, maka semakin berguna kita. Meskipun banyak kita lihat ulama-ulama yang sudah meninggal, baik 500 tahun yang lalu, baik 1 abad yang lalu, akan tetapi karena banyaknya manfaat mereka kepada kita, termasuk karya-karya mereka, kitab-kitab mereka, sampai sekarang nama mereka tidaklah kita lupakan. Jangan kita menjadi manusia yang masih hidup tapi dianggap sudah mati. Ini artinya adalah orang yang sangat tidak bermanfaat. Mendengar namanya saja, siapa? Dianggap orang sebelah mata. Ataupun orang tidak sudi menyebutkan nama kita, saking tidak bermanfaatnya kita bagi orang lain. Saudara-saudara pendengar Radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada poin yang ketiga, yakni penyebab hati yang rusak ketika seorang beramal ia tidak ikhlas. Tidak hanya saja tadi berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Ada juga orang yang seorang itu sudah beramal. Ini bahaya. Sudah beramal, tadi tidak beramal. Dia punya ilmu tapi tidak beramal. Kalau ini yang ketiga, dia sudah beramal namun tidak disertai dengan niat yang ikhlas. Ilmu yang dia amalkan itu, urusannya itu belum sepenuhnya beres. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu. Jadi orang yang beramal tanpa ikhlas, maka hatinya lama-lama akan menjadi rusak. Dan kerusakan ini menyebabkan ia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita apabila beramal, kita usahakan, kita bersihkan niat kita lillahi ta'ala. Apapun itu pekerjaannya,
baik bekerja dalam profesi kita masing-masing, baik itu bekerja di kantor kita masing-masing ataupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan termasuk menafkahi anak, istri, juga keluarga. Kita niatkan hati kita, kita bersihkan hati kita lillahi ta'ala. Ini semua hanya untuk ibadah. Insya Allah akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang pergi pagi untuk bekerja menafkahi istrinya, anaknya, ataupun keluarganya, dan ia pulang termasuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ia sertai dengan niat yang ikhlas. Saudara-saudara pendengar Radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yakni memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Ini juga banyak di antara kita. Mungkin kita sendiri sudah diberikan Allah rezeki tapi masih banyak mengeluh. Karena karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi apabila kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada halnya kita harus menanamkan sifat qanaah terlebih dahulu. Meskipun rezeki itu sedikit, akan tetapi kalau kita tanamkan sifat qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup apapun yang Allah berikan kepadanya. Itulah sifat qanaah. Apabila kita merasa cukup, insya Allah nikmat yang kecil itu, yang sedikit tadi akan dapat barokah. Barokah ini membuat rezeki yang sedikit tersebut menjadi banyak. Banyak orang yang mempunyai penghasilan tinggi, mungkin gajinya 10 juta, ada yang 15 juta. Akan tetapi tidak barokah, tidak berkah, maka akan terasa sedikit. Dia kadang apabila ia berpikir, banyaknya uang saya, akan tetapi kemana perginya? Dia tidak tahu. Dia hitung-hitung tidak ada yang bertambah. Akan tetapi kenapa rezekinya begitu cepat pergi? Akan tetapi ada seorang gajinya cuma 300.000 per bulan, namun karena keberkahannya, pencariannya dengan cara yang halal, berkahnya nampak. Dia bisa membeli apa yang ia mau. Dia bisa mencukupi apa segala kekurangannya. Inilah bentuk berkah. Dan apabila orang yang bersih hatinya, apabila orang yang tidak rusak hatinya, maka ia akan merasakan ada berkah di dalam setiap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Masalah syukur juga Allah sudah tekankan dan jelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang tidak mau bersyukur maka akan mendapat azab dari Allah. Kita cuma dihadapkan dua opsi pilihan, bersyukur atau kena azab. Maka ada baiknya lah kita bersyukur, saudaraku. Di mana dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku tambah. Jadi orang yang mensyukuri nikmat, Allah tambahkan nikmat itu, Allah tambahkan keberkahannya. Namun apabila engkau mengkufuri, maka nikmatku maka azabku sangatlah pedih. Artinya apabila orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Iya, baik rekan Raw, semuanya kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana karena masih bareng Sri dan juga Al Ustadz kita, Ustadz Muhammad Kamil, tentunya di tema yang sangat menarik, 6 hal yang membuat hati rusak.
Dan untuk kamu yang ingin bertanya bisa dipergunakan 082299996105. So jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri dan juga Al Ustadz kita tentunya di ceramah bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan masih di tema 6 hal yang membuat hati rusak. Jadi buat kamu yang ingin bertanya bisa pergunakan 082299996105. Oke, kita lanjut lagi kepada Al Ustadz, kita persilahkan. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Saudara-saudara pendengar Radio Rau FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kelima yang membuat hati seseorang menjadi rusak, yakni tidak ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tadi, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Untuk yang kelima ini, dia tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur. Orang ini sudah jauh dari kata syukur, tapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuk ekstrimnya melakukan protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah memberikan kadar rezeki yang sedikit untuknya? Ketahuilah bahwa saudara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah orang-orang yang paling dekat dan paling disayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Benarnya tidak ada kolerasi antara kedua ini. Bisa jadi justru apa yang kita sebut itu kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyaknya orang yang mempunyai harta berlimpah namun malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ia mempunyai sifat yang tidak bertanggung jawab, boros, sombong, berpoya-poya, bahkan kikir. Ini adalah orang yang tenggelam dalam kesibukan duniawi dan lupa akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an untuk mengobati hati kita bersama sebagai seorang muslim agar kita tahu bahwasanya rezeki itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir." Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang Ia kehendakinya dengan ukuran ataupun proporsionalnya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Dari ayat ini jelas bahwasanya Allah lah yang mengatur rezeki kita. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rezekinya tidak bekerja begitu berat, tapi rezekinya terus mengalir. Keran rezekinya banyak di mana-mana. Ada yang bekerja seharian, bekerja banting tulang, peras keringat, akan tetapi rezekinya hanya sedikit. Ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita. Siapa yang menjadi budak, siapa yang menjadi raja, Allah sudah atur dengan kadar rezekinya masing-masing. Dan kita harus mengimani yang namanya takdir. Kemudian adapun yang terakhir, yang keenam, ada yang menyebabkan hati rusak seseorang, yakni mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Mungkin kita sering melihat ataupun kejadian mengunjungi adanya orang-orang yang meninggal di sekitar kita, dan kita sudah melihat bahwasanya umur itu
adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang bisa mengikut campurinya. Apabila ia berkehendak, hari itu juga maka terjadilah. Untuk itu, adapun orang-orang yang sering bertakjiah, mengunjungi, jangan hanya dijadikan hanya sebatas sosial agar orang tahu kita datang, agar orang tahu kita bahwasanya orang yang peduli. Jangan hanya habalum minan nas, ini hanya penilaian antara kita sesama manusia. Kita harus juga konektif kepada Allah Subhanahu wa taala, tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil iktibar ataupun pelajaran dari kita takjiah tersebut. Karena kita akan berpisah dengan kehidupan ini pada saat-saatnya. Apabila sudah ditentukan, maka perpisahan akan terjadi. Semua akan tinggal, baik kekayaan, jabatan, status sosial, bahkan popularitas. Bahkan ada perkataan ulama mengatakan bahwasanya seandainya engkau mengetahui bahwasanya setelah engkau menjadi sebujur bangkai, betapa cepatnya manusia melupakanmu, maka engkau akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar, baik kita adalah orang sudah mempunyai kekayaan, jabatan, status sosial. Setelah kita meninggal dunia, hanya beberapa jam orang sudah melupakan kita. Orang sudah tidak mengingat kita lagi. Orang sudah pergi mengurus kehidupannya masing-masing. Ada baiknya kita sebagai manusia harus mengambil iktibar daripada kematian. Kematian itu dekat dan tidak memandang tempat. Dia datang di mana saja apabila Allah sudah berkehendak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazil al-akhirati fa inna ja minhu fama ba'dahu aysara minhu wa illam yanja minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Yang artinya sesungguhnya liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Jadi orang yang selamat di alam barzah, tidak disiksa ia di alam barzah, insya Allah nanti dia akan mendapat ganjaran yang lebih baik, yakni walakal jannah, bagimu adalah surga. Tetapi di alam barzah ia sudah tersiksa, itu adalah pintu untuk menuju akhirat. Dia sudah disiksa oleh malaikat, maka walakan nar, dan bagimu adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudara pendengar radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk membersihkan hati agar hati kita tidak jadi rusak dengan hal-hal dan perkara dari poin-poin yang tadi. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang jauh daripada hati yang rusak. Karena hati yang rusak itu akan datang dan mendatangkan banyak penyakit di dalamnya. Yakni secara tasawuf, kalau sudah rusak hatinya, maka datanglah nanti penyakit sombong, penyakit ria, ujub, kikir atau bahil, bahkan pemarah dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadikan orang tersebut semakin lupa, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara pendengar radio Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Namun bukan maksud kita tidak mementingkan dunia ini, akan tetapi dunia ini adalah alat untuk kita ke akhirat. Kita harus lebih jeli, lebih pintar agar kita bagaimana caranya selamat di akhirat nanti. Jangan hanya memikirkan bagaimana selamat di dunia ini, selamat dari pekerjaan, selamat dengan rezeki kita. Kan tetapi kita tidak memikirkan amal-amal kita apakah selamat nanti di akhirat. Ini juga harus kita menjadi orang yang cerdas, yang cerdik untuk hal urusan akhirat kita. Mungkin inilah ceramah singkat kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Ya, rekan Rau, kita break lagi dan nanti untuk sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab. Jadi untuk kamu yang mau bertanya boleh silahkan pergunakan 082299996105 dan jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih dengan Sri dan juga Al Ustadz kita Ustadz Muhammad Kamil, tentunya di ceramah Kemenak yang biasa diadakan hari Selasa dan Rabu dan di tema 6 hal yang membuat hati rusak. Sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir, yaitu sesi tanya jawab, dan ini sudah ada dari via WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara bersyukur yang baik dan diterimanya rasa syukur kita? Kemudian ada Melani di Padang Matinggi bertanya, apa obat penyakit junub, penyakit ujub terhadap diri sendiri? Oke, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kita dan bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar bersyukur seperti itu. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau itu mengartikan syukur dengan ijra'ul adda fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwal fiha, yakni orang yang bersyukur itu adalah menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang benar bersyukur dan ia ingin mengungkapkan rasa syukurnya, ia harus menggunakan anggota badan. Pertama anggota badan dulu. Umpamanya ia hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya kesehatan, kemampuan fisik, belum punya harta, belum punya apa-apa. Gunakan badan ini, gunakan fisik ini untuk hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, termasuk beribadah. Masih sekelas beribadah mahdo yang bisa kita lakukan, umpamanya salat, puasa. Umpamanya puasa, kita rajin berpuasa, paling tidak Senin Kamis. Ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita membantu orang dengan niat yang ikhlas, dengan tenaga kita. Ada hal-hal yang bisa kita bantu dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya selain kita ucapkan alhamdulillah saja, kan tetapi harus barengi dengan tingkah laku kita. Apabila kita mempunyai harta kekayaan, maka kita gunakan harta kekayaan itu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, termasuk bersedekah. Banyak objeknya untuk bersedekah, termasuk anak yatim, fakir miskin, duafa. Ini adalah hal-hal yang bagus untuk kita salurkan sedekah kita melalui harta yang Allah titipkan kepada kita. Bagus untuk kita bersedekah, ataupun kita gunakan untuk beramal jariah, umpamanya membangun masjid, pesantren atau lain sebagainya. Apabila kita mampu mempunyai kekayaan, harta kekayaan, ataupun tidak mampu dengan yang lain itu, masih banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Paling minimal adalah tidak menggunakan harta kekayaan kita itu untuk jalan maksiat ataupun jalan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat harta kekayaan kita untuk membuat maksiat. Seperti umpamanya kita mempunyai harta, kita dirikan kafe, akan tetapi isinya adalah maksiat. Ini sangat salah. Ataupun ada kita buat tempat maksiat yang mengundang maksiat pun tidak boleh. Termasuk itu kita buat entah sebagai hiburan saja, hibur-hiburan saja, akan tetapi sudah condong kepada maksiat. Ini adalah jalan kemaksiatan dan pemanfaatan hartanya adalah tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi apa yang kedua tentang bagaimana kita agar bisa menjadi orang yang tidak terlalu
terbawa dalam perasaan ujub. Ujub ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah berbangga diri. Ada rasa bangga diri terhadap dirinya, terhadap kualitas dirinya. Jadi ini biasanya kepribadian kepada orangnya. Orang yang ujub itu akan merasa sombong, akan tetapi sombongnya tidak nampak, bukan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri. Ini dia orang yang ujub. Menurut Imam Al-Ghazali, ujub ini juga bisa dikatakan dengan kibir ataupun merasa perasaan yang muncul pada seseorang di mana ia menganggap dirinya itu lebih baik ataupun lebih utama daripada orang lain. Ia merasa orang lain tidaklah seperti dirinya, kualitasnya. Dirinya lah yang paling bagus. Nah, untuk menanggulangi rasa kagum yang berlebihan terhadap diri sendiri ini, ada baiknya kita terus bermuhasabah diri. Artinya kita introspeksi diri kita. Kan sudah banyak peribahasa bahwasanya di atas langit masih ada langit. Jadi untuk menanggulangi itu, jangan kita merasa bahwasanya diri kita lah yang paling bagus dengan diri orang lain. Mungkin ada perasaan gejala seperti itu di dalam hati kita, akan tetapi jangan kita bawakan. Itu akan membawa kita terlena, akan terbuai kita. Jadilah seperti peribahasa itu, ibarat katak di dalam tempurung. Dia merasa bahwasanya dirinya lah yang paling hebat, yang paling besar. Tetapi setelah lembu menendang tempurungnya, maka ia melihat ternyata dunia ini luas. Jangan seperti itu. Kita harus lebih introspeksi, bermuhasabah diri, bahwasanya kita harus ingat juga peribahasa, ada langit di atas langit. Ternyata kita sebagai seseorang ini, sebagai seorang hamba makhluk manusia, tidaklah ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu termasuklah jawabannya, kita harus banyak bersyukur. Kita syukuri mungkin kualitas kita lebih baik dari orang lain. Itu caranya. Jangan terus berbangga tapi tidak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku lebih bagus daripada dia ya Allah. Tapi dalam hal bersyukur, bukan saya sudah lebih hebat, mana bisa orang lain seperti saya lagi. Besok bisa jadi dia lebih bagus dari kita. Untuk saat ini sayalah yang lebih bagus ya Allah, dan saya bersyukur. Begitulah bahasa kita bermuhasabah kepada diri kita masing-masing. Mungkin ini jawaban dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz kita dapat disimak dengan baik dan juga dapat diambil hikmahnya. Dan bisa disampaikan untuk kesimpulan kita pada tema 6 hal yang membuat hati rusak sebelum kita closing, Ustaz. Ya. Saudara-saudara pendengar Radio Rawa FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah pintu awal menuju kehidupan abadi yang bernama akhirat. Untuk itu, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita masing-masing agar kita selamat menuju perjalanan akhirat. Apa caranya agar hati kita ini terus terawat, bisa kita bersihkan, tazkiyatun nafsi ataupun tazkiyatul qalbi, membersihkan hati ini, yakni seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakni orang-orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tenang. Ketahuilah bahwasanya bersyukur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketenangan. Mari kita banyak-banyak berzikir agar penyakit-penyakit hati tadi seperti ujub, ria, sombong, kikir, bahil dan lain sebagainya hilang daripada hati kita. InsyaAllah kita akan mulai mengintrospeksi diri kita apabila kita isi kolbun kita ini dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Saat terdengar azan, mari kita tinggalkan semua urusan dunia, pekerjaan, baik itu sedang menonton televisi, bermain game dan lain sebagainya. Mari kita menuju Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang maha besar.
dan kita semua sebagai makhluk adalah sangat kecil. Mungkin inilah kesimpulan yang bisa kita ambil pada tema hari ini. Mudah-mudahan saya dan kita semua adalah orang-orang yang mengamalkan dan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah ceramah bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan pada hari ini bersama Al Ustadz Muhammad Kamil. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu dengan keadaan yang sehat selalu. Amin. Dan Sri yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata dari Sri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.